datang ke sini, mereka ini sudah menyiapkan atau belum punya inovasi lain? belum sama sekali, belum ada apa-apa sama sekali. Jadi dari nol juga ya? dari nol juga. Saya mulai sebetulnya dari ini. Mulai ada ruangan yang pakai disemprot biliknya itu, terus masuk pakai cuci tangan, dan langsung ke kelas juga. Setiap kelas ada apa namanya itu, tempat-tempat cuci tangan. Hai sahabat Caper, kali ini kita dalam perjalanan Jakarta-Bandung. Ini sudah di tol ya, menuju Bandung. Kita kali ini akan mendatangi ya, satu sekolah di Kota Bandung, yaitu SMK Negeri 9 Kota Bandung. Tujuannya sebenarnya untuk melihat bagaimana sekolah ini mempersiapkan sekolah tatap muka. Dan memang sekolah tatap muka ini tentu harus pakai persiapan dengan protokol kesehatan yang ketat agar anak-anak kita selamat, tidak tertular COVID-19. Nah, ikuti terus, nanti kita akan lihat bagaimana persiapan sekolah ini. Jangan lupa di like, share, and comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di Bandung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Caper, hari ini kita mengunjungi salah satu sekolah, yaitu namanya sekolah ini SMK Negeri 9 Kota Bandung. Di sekolah ini kita melakukan pengawasan sebenarnya terkait dengan persiapan sekolah tatap muka. Pasti banyak banget ya yang rindu untuk ke sekolah, baik itu guru maupun murid-murid. Tapi bagaimana persiapan sekolah agar kita semua, anak-anak kita, para guru itu selamat dalam melewati masa pandemi ini, meskipun mungkin terjadi sekolah tatap muka ya. Ini sebenarnya sekolah ini belum tatap muka dalam arti rutin ya, tapi lebih pada anak-anak yang datang ada melakukan konsultasi dari kesulitan materi atau keterampilan lain yang memang dibutuhkan pendampingan dari guru. Oleh karena itu kita akan bicara sebenarnya seberapa komite ini akan mendukung ya dari pembukaan sekolah dan juga persiapan dari buka sekolah ya. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang belum segera ditekan loncengnya karena kita akan membahas hal-hal yang menarik dan tips-tips bagaimana melindungi anak-anak kita selama
pandemi dan setelah pandemi ini mungkin sudah bisa dikendalikan, tapi mungkin belum berlalu. Dan hari ini sudah ada di sebelah kiri saya adalah Ibu Ana ya. Iya. Ibu Ana ini adalah kepala sekolah di SMK Negeri 9 Kota Bandung. Baik, mungkin Ibu bisa kenalan nama lengkap, terus Ibu ceritalah dulu guru, terus kepala sekolah secara singkat Bu, sampai apa ditugaskan di sini. Ya, terima kasih Bu Retno. Jadi saya ingin memperkenalkan, saya Ana Sukmawati. Dulu saya adalah, sampai saat ini juga sebenarnya saya masih jadi guru ya Bu ya. Iya betul. Saya Sukisto, saya kebetulan memang purnawirawan Polri Bu. Oh. Ya, saya purnawirawan Polri. Saya di Komite SMK Negeri 9 sudah cukup lama Bu. Ada kurang lebih sekitar 15 tahunan lebih Bu saya di sini. Iya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aib Saifuddin. Panggilannya Pak? Pak Aib. Pak Aib aja, oke. Saya mengajar di SMK Negeri 9 Bandung dari tahun 2019. Oh, baru dong ya? Ya, 2009 maaf. Oh, 2009. 2009 Bu, 2009. Saya mengajar di mata pelajaran produktif desain komunikasi visual. Nah, selain jadi guru, saya juga diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan anggota Satgas COVID-19 di SMK Negeri 9 Bandung. Perkenalkan, nama saya Sarah Azalia Elba dari Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual kelas 12. Oh, kelas 12 ya, ya, udah mau lulus ya berarti ya. Iya. Panggilannya apa? Panggilannya Sasa. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurani Kamilia Aisyah. Saya dari kelas 12 Tata Busana 1. Waktu Ibu datang ke sini, mereka ini sudah menyiapkan atau Belum. Ibu punya inovasi lain? Belum, sama sekali belum ada apa-apa sama sekali. Jadi dari nol juga ya? Dari nol juga. Saya mulai sebetulnya dari ini. Tapi ya itu Bu, jadi ketika itu kan sebenarnya kita itu kan sekolah punya dana anggaran ya. Pada bulan Juli itu ada BOS juga, tapi kebetulan untuk Provinsi Jawa Barat ada namanya bantuan operasional dari provinsi. Oh, oke. Yang jumlahnya di Itu sekolah kayak BOSDA gitu ya, BOS daerah? iya, seperti BOSDA itu. Nah, untuk SMK 9 ini dengan jumlah rombongan belajar di atas 40 itu kita dapatnya 160.000 per siswa per bulan. Yang hanya dari daerah kan? Dari daerah, Betul. dari daerah. Terus dari dana BOS? Dana BOS itu 1.600.000 ya Bu ya. Per tahun? Per tahun. Nah Oke. itu yang, nah memang di salah satu, kalau kita bilang salah satu kriteria bagaimana pemanfaatan dana BOPD, itu salah satunya adalah kita siapkan juga untuk sarana prasarana terkait dengan protokol kesehatan COVID gitu Bu. Ya. Nah ini perlahan-lahan kita mulai, karena kita bagaimanapun saya rasa tidak ada tatap muka. Saya selalu mengatakan sekolah itu nggak bisa lockdown Bu. Tetap ada layanan orang tua hadir, anak yang ngambil ijazah, kan nggak mungkin kita bilang nggak boleh masuk gitu ya. Yeah. Nah itulah sebabnya kita mulai persiapan itu dari misalkan disinfektan, chamber disinfektan di depan. Lalu kenapa saya bangun di wastafel di depan? Anak itu punya kecenderungan untuk tidak mau cuci tangan kalau nggak di depan matanya. Kan sengaja. Jadi ini begitu datang dua berderet. Lalu gitu berderet gitu kan, mau tidak mau, suka tidak suka, ya ada cuci tangan gitu kan ya. Nah seperti itu. Terus setelah itu kita juga taruh di beberapa ruangan praktek di depannya, ruang kelas dimanapun itu adalah cuci tangan plus disinfektannya. Sorry, hand sanitizer maksud saya, hand sanitizer-nya. Oh, di beberapa titik? Di beberapa titik semua, di tiap ruang, di depan ruang praktek, mau ruang teori, ruang apapun ada. Karena sekali lagi, saya mau melihat kecenderungan anak menghindari itu. Jadi kalau ada di depan matanya, di depan kelasnya, di depan ruang prakteknya, kan dia mau nggak mau ya? Nggak mau, tidak mau. Nah terus di samping itu yang paling tidak kalah pentingnya, kita juga baru sebetulnya selesai dengan ini pada bulan Oktoberan lah, membuat edukasi dan sosialisasi dalam bentuk video Bu. Dan jadi setelah Ibu mempersiapkan infrastruktur dari Juli, Oktober Ibu baru mengumumkan SOP-nya. Iya, SOP-nya sekitar juga, jadi Juli Agustus sudah mau, tapi kan ini perlu waktu ya Bu ya bikin ini gitu.
Dan kembali kepada masalah COVID-19 ini, Bu. Iya. Memang alhamdulillah kami selaku Ketua Komite SMK Negeri 9 banyak masukan-masukan dari orang tua murid yang pada dasarnya pada umumnya sudah menginginkan putra-putrinya sekolah. Tatap muka. Pengen tatap muka, ya. Dan kebetulan saya di rumah juga ada anak, ada cucu, Bu, yang ibunya selalu ngajarin juga ribut terus. Ribut ya, ribut antara ibu dengan cucu ya. Nggak sabar gitu. Memang sungguh luar biasa. Ibu dan bapak guru itu memberikan materi pelajaran tatap muka kepada siswa-siswanya. Sementara ibu-ibu orang tua kita akhirnya terjun yang selalu kadang-kadang ribut dengan putra-putrinya gitu. Itu nggak aneh gitu, Bu ya. Alhamdulillah. Dan kita lihat sendiri, maaf, di SMK Negeri 9 mungkin satu-satunya SMK yang sudah mendahului, Bu. Sudah mendahului membuat infrastruktur, Bu ya. Infrastrukturnya sudah dari mulai depan, mulai ada ruangan yang pakai disemprot biliknya itu, terus masuk pakai cuci tangan, dan langsung ke kelas juga. Setiap kelas ada apa namanya itu tempat-tempat cuci tangan, dan nanti juga ibu dan bapak juga bisa menyaksikan mungkin di tayangan film kita itu juga sudah lengkap, sudah dibuat gitu, Bu. Sebagai sosialisasi ya, Pak. Iya. Dan orang tua sendiri, maaf Ibu, ya kalau boleh saya katakan memang sudah berkeinginan. Anak-anaknya pun yang berkeinginan. Sudah yang berkeinginan. Lebih banyak daripada yang tidak sudah mengizinkan berkeinginan. Hanya kembali lagi kalau kita sering mendengar atau melihat di TV, itu Pak Menteri tetap menginginkan harus ada izin dari orang tua. Orang tua yang mengizinkan, ketua komite juga mendukung, ya insya Allah akan bisa berjalan dengan lancar. Tapi ini dukungannya apa aja Pak ke sekolah kalau komite selama persiapan ini? Alhamdulillah. Jadi kami dari ketua komite mewakili orang tua murid, Bu ya, kami selalu mendukung apa yang menjadi kebijakan kepala sekolah, mau buat ini, mau buat itu, mau bikin sarana prasarana ini, selalu kami dukung. Ya, selalu kami dukung. Termasuk anggaran atau enggak, Pak? Anggaran, iya. Anggaran memang ada sedikit, Bu, kita yang sampaikan gitu. Donasi ada kepada. Tidak dipaksa kan, artinya tidak dipaksa. Kami tidak pernah memaksa kepada orang tua murid untuk meminta donasi atau sumbangan atau memaksakan. Itu ini untuk anak-anak mereka juga yang menyiapkan macam-macam ini. Betul, Bu. Jadi untuk anak-anak kita juga, karena keselamatan adalah lebih utama. Pak Aib, sebagai guru, pernah mengalami mengajar nggak di masa pandemi ini? Ya, tentu saja, Bu. Bukan mengajar ya, tapi istilahnya adalah bimbingan atau konsultasi praktik dengan tatap muka terbatas. Itu yang kami Berapa lakukan. Orang yang Bapak beri konsultasi? Nah, kuota kelas kita memang sesuai dengan arahan dari Satgas Provinsi, kemudian Puskesmas juga, tentu dari satu kelas yang kapasitasnya 36 siswa, kita hanya layani maksimal 9 siswa saja. Hanya 9 saja ya? Kesulitan anak apa, Pak, yang konsultasikan ke Bapak? Oke, kesulitan anak yang ditemukan ini terkait dengan pembelajaran praktik, terutama sarana prasarana dan beberapa SOP dalam pembelajaran yang memang tidak bisa kami sampaikan secara utuh, secara menyeluruh melalui daring. Oh, memang tidak mungkin disampaikan secara daring secara utuh ya? Betul. Sehingga mau tidak mau harus pakai tatap muka agar anak-anak juga terbantu ya? Betul. Dan anak-anak pasti senang kali ya? Oh, tentu saja. Kalau lihat antusias dari anak-anak memang responnya baik, bahkan dukungan orang tua juga baik, karena memang sudah sekian bulan, hampir 1 tahun, tentu anak-anak kita juga jenuh. Bahkan kami pun sebagai guru merasa punya tanggung jawab moral ketika pembelajaran praktik ini harus didaringkan semua. Kan itu sesuatu yang agak sulit untuk bisa mencapai kompetensi yang sudah ditentukan di kurikulum SMK ini. Sehingga ini menjadi salah satu solusi bagian dari upaya sekolah, guru-guru melayani konsultasi praktik dengan adaptasi kebiasaan baru dengan penuh tanggung jawab dan disiplin tentunya. Kan lagi pandemi, Sasa kelas 12. Sekolah ini kan ada pembelajaran sebenarnya tatap muka, tapi baru dimulai. Dan itu pun hanya untuk istilahnya konsultasi ya. Konsultasi. Nah, Sasa sendiri pernah nggak masuk ke dalam konsultasi itu
Atau kalau enggak yang ngelihat teman-teman, dan sebenarnya apa pendapatnya dengan dibukanya sekolah tatap muka tapi khusus untuk konsultasi dan untuk praktik kali ya, karena itu bidang keahlian SMK. Kalau menurut Sasa sendiri, dibukanya adanya konsultasi di sekolah dengan adaptasi kebiasaan baru selama pandemi ini sangat baik ya, apalagi di SMKN 9 Bandung, karena di sini itu benar-benar memperhatikan dan memperhatikan protokol kesehatannya gitu, dan sekolah pun selalu mengingatkan dan nggak pernah absen gitu buat ngasih tahu tentang protokol kesehatan tersebut, terus memberikan sosialisasi, dan memberikan sosialisasinya pun bukan sekedar hanya ketika pada saat tatap muka, tapi kita juga diberikan sosialisasi lewat media sosial seperti Instagramnya dan YouTube-nya, jadi kita juga lebih mengerti gitu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau teman-teman Sasa sendiri gimana? Kalau secara umum juga memahami setelah disosialisasi berkali-kali oleh sekolah? Iya, karena sosialisasinya bukan sekali atau 2 kali gitu, sering banget. Sering banget diingetin terus. Lagi tatap muka juga ada gitu ya, diingatkan. Tadi ya saya lihat lewat speaker di kelas. Menurut Afifah sendiri, untuk pembelajaran tatap muka di sini untuk konsultasinya udah sangat baik. Dimulai dari kita awal masuk di sini udah ada chamber untuk penyemprotan disinfektan untuk di depan. Serta setelah kita masuk juga di sini ada terbagi menjadi 2 juga untuk siswa dan guru. Jadi untuk siswa itu kita melewati piket, dan untuk guru sendiri kita melewati lobby depan sini. Dan setelah itu di setiap penjuru pun di sini disediakan untuk wastafel pencuci tangan. Dan bahkan setiap kelas pun kita diberi hand sanitizer sendiri. Oke. Dan untuk yang bikin Afifah sendiri nyaman di sini, maksudnya aman, jadi kita di kelas benar-benar menjaga jaraknya, yang bahkan dulu di kelas kita rame-rame, sekarang di kelas paling cuma 6 orang. Tadinya 20 maksimal ya? Maksimal 8. Dan satu meja pun yang biasanya 2-3 orang, sekarang cuma 1 orang. Sekarang cuma 1 orang. Artinya memang jaga jaraknya betul-betul dilakukan ya. Protokol kesehatannya udah bagus. Kamu pernah berapa kali itu konsultasi? Udah lumayan sering sih. Udah lumayan sering ya. Yang tentu saja sekolah harus mempersiapkan, Bu, baik itu sarana prasarananya maupun persiapannya harus serius. Ya, sangat serius, dan edukasinya. Memang tidak bisa kepala sekolah tidak memberikan layanan pendidikan, tetapi bagaimana layanan pendidikan tetap diberikan, meskipun pandemi, tetapi tetap menetapkan protokol COVID ya, yang ini serius gitu, Bu ya. Jadi harapan kita juga sekolah harus ketika memutuskan untuk membuka tatap muka itu harus dipertimbangkan banyak hal. Pertama, sarana prasarananya, apakah siswanya sudah siap, apakah misalkan juga siap dalam arti budaya 3M-nya gitu loh, Bu. Terutama apa? Jaga jarak, Bu. Itu. Nah, kalau harapan Bapak sendiri gimana? Nah, alhamdulillah. Untuk sekolah ini nanti pas tatap muka, ya kan mau nggak mau kita akan tatap muka meskipun mungkin pandeminya masih panjang, Pak. Tapi pasti kan tatap muka itu akan ada gitu ya, walaupun dengan ketentuan-ketentuan pemerintah ya setengahnya lah, terus dengan 3M dan lain-lain. Nah, harapan Bapak nanti ketika sekolah tatap muka gimana? Alhamdulillah sekali Ibu, pertanyaan yang itu diharapkan oleh kita semua, Bu ya. Diharapkan oleh para orang tua, kapan sekolah ini mau melaksanakan tatap muka. Harapan kami selaku orang tua, selaku ketua komite berharap mudah-mudahan tahun baru yang akan datang ini sudah bisa maksimal, Bu ya. Tahun ajaran baru ya, Juli ini maksimal sudah bisa melaksanakan tatap muka. Dengan sekolah sudah siap ya, infrastrukturnya dan SOP-nya udah disosialisasi. Alhamdulillah. Dan beberapa yang lalu kami juga telah melakukan pertemuan silaturahmi dengan tingkat kecamatan, Bu, dari Kapolsek, dari Ramil, dari kecamatan, dari RW, dari RT. Ya pada dasarnya mereka silaturahmi dengan kami juga mengharapkan kapan mau melaksanakan pertemuan sekolah tatap muka. Mereka pada dasarnya mendukung, tapi tetap sarana dan prasarananya juga harus sudah diperhatikan dan dipersiapkan. Dan alhamdulillah memang anak-anak kita juga
memang ada yang melaksanakan kegiatan praktek, tapi itu hanya dibatasi 6 orang, ya, 7 tadi saya orang. lihat masuk ke kelas-kelas. Gitu, Bu. Mudah-mudahan. Itu kayaknya yang mengalami kesulitan aja gitu ya, jadi konsultasi sifatnya. Betul, ya. sifatnya konsultasi, Bu. Ya. Dan sekali lagi saya bangga sekali, Bu. Terima kasih sekali Ibu berkenan hadir di sini. Mudah-mudahan SMK Negeri 9 menjadi contoh kepada SMK, SMA dan SLB maupun sekolah-sekolah yang lainnya. Amin. Itu harapan kami semua itu, Bu. Baik Pak, terima kasih nih Bapak Ketua Komite SMK Negeri 9 Kota Bandung. Jadi dengan demikian kita akhiri nih percakapan ini ya. Tapi ada satu hal yang menarik, bahwa komite itu pengawas, jadi komite mengawasi, tapi bukan cuma mengawasi, mendampingi. Ya. Bahkan kalau memang perlu pembiayaan, ternyata memberi dukungan dana ya Pak, Siap. walaupun sifatnya donasi, Betul. tidak memaksa, tapi bentuk kepedulian demi keselamatan anak-anak. Nah itu yang diharapkan, kehadiran komite adalah seperti itu. Nah Bapak harapannya apa nih? Oke, harapannya tentu saja pandemi ini bisa segera berakhir, upaya pemerintah dengan vaksinasi dan program 3M juga bisa membuahkan hasil yang baik. Artinya tidak ada lagi klaster-klaster yang baru, apalagi klaster di dunia pendidikan sangat kita tidak harapkan. Dan harapan yang lain untuk rekan-rekan di sekolah yang lain, SMA, SMK ataupun pendidikan dasar, mudah-mudahan bisa berupaya maksimal juga berjuang bersama-sama dengan kami di SMK Negeri 9 Bandung untuk menyiapkan segala sesuatu yang bisa mencegah penularan di lingkungan sekolah. Kalau untuk selama pandemi ini ya, harapan buat sekolah tetap mengoptimalkan sarana dan prasarananya buat ngebantu tetap berjalannya adaptasi kebiasaan baru ini, dan untuk siswa-siswinya serta warga sekolah, guru-guru dan isinya tetap mematuhi gitu, tetap mematuhi 3M itu. Iya, ya. 3M. Oke, demikian Sasa punya pendapat ya, dan ternyata menarik juga, dia bilang dia merasa tenang, merasa aman, merasa ada rasa aman gitu ya ketika sekolah betul-betul mau menyiapkan infrastruktur, SOP, dan juga mensosialisasi. Mungkin ini penting juga dilakukan oleh sekolah-sekolah lain agar anak-anak juga lebih tenang dan aman dalam belajar, dan sekolah tidak menjadi klaster baru ketika akan dibuka. Harapan saya sendiri untuk SMK 9 terus menjalankan protokol kesehatan di sini semaksimal mungkin, dan jangan sampai ada kelonggaran lagi. Takutnya kan kita nggak tahu juga ya kalau ketularannya gimana dan kapan juga, kita nggak tahu. Jadi harus ketat, jangan dibikin, jangan kendur, jangan dibikin longgar gitu ya, tapi Harus protokol lebih kesehatan maksimal. dilaksanakan secara ketat. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Sampai untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera ditekan loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bu Ana, terima kasih. Sama-sama, Ibu.